Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas bagaimana menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, perhatikan contoh berikut ini ya nak. Ada contoh 1, nyatakan himpunan A. Dia ada himpunan A yang anggotanya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Papa tanya, ini himpunan apa nak? Himpunan A adalah bilangan cacah ini nak, karena dimulai dari 0 ya nak ya. Disuruh nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana caranya? Caranya begini nak. Untuk pembentuk notasi himpunan, kan himpunan A ya nak ya. Ingetin caranya begini ya. Pertama A dulu, huruf besar ya, kapital. Kenapa A? Karena di sini A ya. Kasih sama dengan ya, sama dengan, terus kurung kurawal, baru X di sini nak. X kasih garis. Nah, itu ya. Ini namanya notasi pembentuk himpunan nak. Ya. Notasi pembentuk himpunan ini namanya nak, kasih garis. Nah, ini namanya notasi pembentuk himpunan. Baru kasih X lagi. Nah, baru dilanjutkan dengan pernyataan kalimat ya nak ya. Kalimatnya kita bikin, pernyataannya kita bikin dengan kata-kata ya. Ini bilangan apa nak? Bilangan cacah ya. Jadi A sama dengan X ya. A sama dengan kurung kurawal di sini X, kasih garis, kasih X lagi. Ini namanya bilangan cacah ya nak ya. Bilangan cacah. Bilangan cacah. Ya, bilangan cacah nak. Tapi kalau kamu jawab begini saja bilangan cacah, salah. Kenapa? Karena bilangan cacah itu memang dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya banyak, tidak terbatas. Habis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seterusnya, tak terhingga itu. Tetapi karena di sini tidak ada titik-titiknya ya, tidak ada titik-titiknya, maka kamu harus kasih batasan di sini di kalimatnya. Batasannya apa? Ya sudah, batasannya lihat angka sesudah angka 5 ya. Angka sesudah angka 5 angka berapa? Angka 6 ya. Nah, kalau angka 6 berarti kita tambahin aja di sini kurang dari 6. Gitu ya nak ya. Jadi A sama dengan X kasih garis, X bilangan cacah kurang dari 6. Seperti itu nak. Nah, ini dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini. Ada lagi dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini Gi. A sama ya, sama dengan X. Nah, kasih garis ya nak ya. Baru di sini kurang dari 6. Berarti kurang dari 6, berarti X-nya, X di sini kurang dari 6 tuh. Kurang dari 6 saya nyatakan seperti ini. X kurang dari 6 ya nah. Baru dilanjutkan bilangan X-nya bilangan cacah. Jadi X kurang dari 6 tuh. Saya nyatakan dengan notasi lagi. X kurang dari 6. Saya tulis sebegini. X bilangan cacah. X bilangan cacah. Gitu nah ya. X bilangan cacah. Atau dibacanya begini cara membacanya. Ya nah ya. A adalah himpunan X. A adalah himpunan X. Jadi A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6, dengan X kurang dari 6 gitu ya. Jadi A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6, bacanya gitu ya. A adalah himpunan X. A adalah himpunan X dengan X kurang dari 6. A adalah, di A-nya ini sama dengan adalah himpunan X yang ini ya, yang ini himpunan X yang ini ya. Saya ulangi,
A sama dengan adalah himpunan X yang ini. Nah, dengan X kurang dari 6 baru X bilangan cacah. X bilangan cacah. Nah, cara bacanya begitu nak ya. Ini contoh yang ke-1 ya. Contoh yang ke-1. Ini kalau ngelihat batas akhirnya saja ya. Makanya dia kurang dari 6. Jadi bikinan ada himpunan contoh 1 ini, bagaimana kita menyatakan himpunan A yang 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini dengan notasi pembentuk himpunan, batasannya melihat batas akhir saja ya, batas awalnya tidak dilihat. Tapi kalau melihat batas awal dan akhir, nanti yang nomor 2, kalau ada batas awal ada batas akhir, itu gunakan kata antara ya, gunakan kata antara seperti yang kemarin ya, soal yang kemarin ya. Nah ya, sekarang kita lihat contoh 2. Ini yang contoh 1 melihat batas akhirnya saja. Sekarang nomor 2, nyatakan himpunan B 6, 8, 10, 12, 14 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, saya ingin menggunakan batas awal dan batas akhir ya nah ya. Oke, pertama kita suruh bikin notasi pembentuk himpunannya ya. Himpunan B, saya tulis B sama dengan kurung kurawal X, kasih garis ya ya. X, nyatakan dengan kata-kata bilangan genap ya, bilangan genap. Ini bilangan genap ya nah ya. Bilangan genap. Bilangan genap. Oh iya maaf, selain dia juga dikatakan bilangan genap, dia juga disebut bilangan apa ini? Bilangan asli juga ya nah ya. Ya. Jadi bilangan asli juga bisa ya. Jadi bisa 2 kali kan, kemarin saya sudah jelaskan ya. Bilangan asli juga, bilangan genap juga ya. Jadi 2 kali deh ya. Jadi bisa dikatakan 6, 8, 10, 12, 14 itu bilangan asli juga, bilangan genap juga ya nah ya. Seperti itu. Dikatakan bilangan asli juga, bilangan genap juga. Kita gunakan batas akhir aja dulu. Batas akhir aja dulu ya. Batas yang akhir aja dulu. Sebelum angka 14, angka berapa dia? Angka 15 boleh. Angka 16 boleh. Tapi saya pengen pakai jangan 15 lah. 16. Kurang dari 16. Kurang dari 16 tuh. Saya gunakan batas akhirnya saja. Pakai 15 boleh, pakai 16 juga boleh. Gitu nah ya. Kalau pakai 17 boleh gak? Nggak boleh. 16 nya ikut ya. Kalau kurang dari 17, 16 masuk. Tapi kan ini kan sampai 14 doang. Makanya kurang dari 16 saja. Kalau kurang dari 17, salah kamu ya. Kalau kurang dari 17, 16 harus ada 16 di sini lah ya. Gitu. Nah, atau bisa juga begini. Saya gunakan tadi batas akhir saja ya. Sekarang saya gunakan lagi X. Saya gunakan batas awal juga, batas akhir juga. Sebelum angka 6 angka berapa? Angka 5 ya Naya. Angka 5 saya gunakan tuh. Batas awalnya ya. Lebih kecil dari X tuh. Lebih kecil dari X ya. Lebih kecil dari X ya. Lalu lebih kecil batas akhirnya sesudah angka 14 angka berapa? Angka 15 tuh. Nah, begini ya. Ini namanya kalau penulisannya batas awalnya ditulis, batas akhirnya ditulis. Nah, X-nya bilangan apa? Bilangan asli genap. X-nya bilangan asli genap. Bilangan asli genap. X-nya bilangan asli genap. Asli genap. Nah, gini ya Naya, cara nulisnya. Kalau pengen menggunakan batas awal dan batas akhir,
Caranya seperti ini. Sebelum angka 6 angka berapa? Angka 5. Sesudah angka 14 angka berapa? Angka 15. Misalkan saya nggak mau pakai batasan, Pak, nggak mau pakai batas awal, nggak mau pakai batas akhir. Oh bisa, boleh, nggak masalah ya. Berarti angka 6 ya. Jangan sebelum angka 6, karena saya nggak mau pakai batas awal dan batas akhir. Kalau ngeliat batas kan sebelum angka 6, batas awal. Kalau batas akhir setelah angka 14. Saya nggak mau pakai batasan, Pak. Ya udah, 6 saja berarti. 6 ya, lebih kecil tapi pakai sama dengan di sini. Ya, pakai sama dengan artinya 6-nya ikut ini ya. 6-nya ikut. Kalau pengen menggunakan tidak ada batasan ya. 6 lebih kecil X gitu ya. Lebih kecil sama dengan 14. Oh. Gitu. Jadi kalau ini ada batas awal, batas akhir. Sebelum angka 6, angka 5. Sesudah angka 14, angka 15. Kalau ini nggak ada batas nih, nggak ada batas awal, batas akhir. Ya udah, 6-nya ikut. Tapi pakai sama dengan begini. Lebih kecil sama dengan ya. Ini antara nih. Lebih kecil sama dengan 14. Ininya X, bilangan asli genap. Gitu ya, Nak ya. Jadi banyak ini kamu bisa bikin dengan notasi pembentuk himpunan banyak. Pak, bagaimana misalkan ya macam-macam. Saya nggak mau pakai batas awal. Ya udah, namanya ikut berarti. Saya nggak mau pakai batas akhir. Ya berarti 14 saya ikut. Tapi harus pakai sama dengan. Karena tidak ada batas awal dan batas akhir. Itu nah ya. Kalau ada batas awal ya, Pak. Ya udah, sebelum angka 6 angka 5. Sebelum angka 14 angka 15. Ya. Jadi kalau 6-nya mau ikut, dia harus digunakan sama dengan di sini ya. Kalau 14-nya mau ikut harus digunakan sama dengan. Kalau 6-nya pengen pakai batas awal sebelum angka 5, sebelum angka 6 angka 5, tapi nggak pakai sama dengan. Sesudah angka 14 angka 15, tapi nggak pakai sama dengan. Contoh 2 nah ya. Sekarang contoh soal nomor 3 nak. Katakan himpunan C, A, I, U, E, O dengan notasi pembentuk himpunan nah ya. Dengan notasi pembentuk himpunan. Ya sudah, ini C ya. Karena ininya C, maka ininya C sama dengan kurung kurawal X, kasih garis X, apa ini? Huruf apa ini? Huruf vokal ya, Nah ya. Huruf vokal. Nah, udah begini saja ini. Kalau huruf nggak ada batas awal, batas akhir ya, Nah ya. Kalau huruf sudah selesai begini saja, huruf vokal. Ini contoh ketiga. Sekarang pelajaran selanjutnya bagaimana kita nak menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Nah, kebalikan sama yang tadi. Kalau tadi kan kita disuruh membuat notasi pembentuk himpunannya. Sekarang dari notasi pembentuk himpunan kita daftar. Ya nah ya, kita daftar. Ya sudah, kebalikannya. A, ada himpunan A sama dengan pernyataan kalimatnya nama hari dalam seminggu. Berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya nah ya. Tapi yang dimulai dengan huruf S saja. S-nya saja, berarti apa saja? Himpunan A berarti anggotanya apa saja? Senin ya. Selasa. Senin, Selasa. Senin, Selasa, Rabu enggak, Kamis enggak, Jumat enggak, Sabtu ya. Nah, ini begini. Nah, ya. Dengan cara mendaftar ya. Anggota-anggotanya. Berarti himpunan A kalau anggotanya apa saja ya, ini dia Senin, Selasa dan Sabtu. Ini dibalik sama soal yang pelajaran tadi tuh. Ya, kebalikan dari notasi pembentuk himpunan di daftar anggotanya. Kalau tadi kan kita ada anggota-anggota himpunan, kita suruh bikin notasi pembentuk himpunannya. Sekarang enggak, ada notasi pembentuk himpunan, kita daftar anggotanya. Kebalikannya. Kalau yang pertama tadi ada anggota-anggota himpunan, kamu nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau ini kebalikannya, ada
ada notasi pembentuk himpunan dinyatakan dalam anggota-anggotanya. Gitu nah ya. Ini contoh 1. Gampang ya? Bisa ya ini ya. Nomor 1. Soal nomor 2 nah sekarang nah. Nah, ada notasi pembentuk himpunan nih. Ya. Himpunan Q adalah himpunan X, di mana X-nya kurang dari 9 ya nah ya. Nah, ini kan gak ada sama dengannya ya. Berarti batas akhirnya 9 ya. Berarti kan sebelum angka 9 ya. Sebelum angka 9. Ini kan kurang dari nih angka 9. X anggota A. A-nya apa? A-nya dengan A adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu ya. Bilangan asli itu dimulai dari berapa? Dari angka 1. Ingat tuh. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Sehingga jawabannya gimana? Ya. Bilangan asli dimulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya nah ya. 9-nya nggak ikut karena kan tidak ada sama dengannya ya. Ya, tidak ada sama dengannya. 9-nya nggak ikut. Ya, kurang dari 9 itu sampai dengan 8. Jadi begini nah ya jawabannya. A misalkan bilangan genap. Nah, berarti jawabnya apa? Coba bilangan genap. Berarti A anggotanya apa saja? Nah, ini nggak ada batasannya nih. Ya. Nggak ada kurang dari, lebih dari, nggak ada antara ya. Nggak ada lebih kecil, ya kan? Kurang dari, lebih dari, nggak ada. Antara nggak ada. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nggak ada batasannya tuh nak. Ya. Bilangan genap tuh. Kalau ini ada batasannya ya. Batas akhirnya adalah 9. Tapi karena tidak ada sama dengannya, maka dia tidak ikut. Gitu ya nah ya. Nah ini dia. Sekarang bilangan cacah genap kurang dari 100. Ya udah, daftar anggotanya ya. Cacah genap. Ke J sama dengan anggotanya apa saja? Cacah genap kurang dari 100. Berarti 2, 4, 6, 8, 10 ya. 12, 14, 16, 18 terus kepanjangan, kasih titik aja. Panjangan. Kurang dari 100. Kurang dari 100 berarti sampai berapa? Berarti 100-nya nggak ikut ya, karena kurang dari 100 berarti sampai 98. Gitu ya nah ya. 98. Terima kasih. Semoga video ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.